Pak Dr. Joti dan juga Ibu Lui dan Bu Eka, Dr. Eka yang dan Dr. Hani yang juga beberapa waktu lalu sudah kontak. Terima kasih, saya senang sekali bisa menyampaikan informasi dan sharing hal penting, terutama second wave COVID-19 ini tidak hanya menjadi perhatian di Indonesia, tapi secara global saat ini, terutama negara-negara yang sudah duluan terdampak COVID-19 sudah mulai mempersiapkan dan mengantisipasi ke second wave dari COVID-19 ini. Izin beberapa slide memang dibuat dalam bahasa Inggris, tapi saya akan sampaikan tentu dalam bahasa Indonesia, karena ini juga berkaitan supaya saya tidak bekerja dua kali, karena saya di sini harus juga mempresentasikan, jadi bahasanya tidak saya buat dua kali. Ini adalah foto Brisbane, foto kota Brisbane yang masih ramai saat itu, sekarang sudah sepi karena ada pandemi COVID-19. Dan di sini sudah saat ini berlaku partially lockdown, jadi lockdown yang sangat lunak sebetulnya. Saya akan menyampaikan tentang update terakhir terkait coronavirus, bahwa saat ini sebetulnya sudah lebih dari 2 juta populasi secara global yang terdampak virus SARS-CoV-2. Dan ini masih cenderung meningkat, sebabnya apa nanti akan saya sampaikan. Dan secara umum saat ini dunia merujuk bahwa R0 atau angka reproduksi dari COVID-19 ini berkisar di antara 2 dan 3. Tapi sebetulnya ini bervariasi di antara berbagai negara, dan itulah sebabnya sangat penting setiap negara untuk selalu menghitung berapa R0 mereka, sehingga bisa melihat apakah saat ini intervensi yang dilakukan sudah efektif atau belum. Kemudian banyak negara yang sudah terdampak seperti di Jepang, Korea, dan juga China, dan juga Singapura, itu sekarang sudah mulai khawatir dengan potensi adanya second wave dari COVID-19 ini. Kekhawatiran ini tentu beralasan dan atas beberapa indikasi yang nanti dalam slide saya akan sampaikan. Dan secara ekonomi, tentu kita tahu bahwa dampak dari COVID-19 ini sudah bisa menurunkan kondisi ekonomi secara global dan mendekati resesi global di tahun sebelumnya, dan lebih berat dari tahun 98. Sebagai pengantar saja bahwa pandemik ini memiliki multidimension efek dan juga impact. Itu sebabnya sebetulnya keahlian global health security sudah menjadi satu kebutuhan di seluruh negara. Itu sebabnya saya akhirnya memberanikan diri untuk melanjutkan studi ini, karena global health security ini menjadi masalah yang saat ini dan juga masa depan untuk setiap negara. Dan kita tahu bahwa dampak ini saat ini di Indonesia pun sudah tidak hanya pada sektor kesehatan, tapi juga pada sektor-sektor lainnya. Dan terutama tadi pagi sekali saya diskusi juga terkait kemiskinan dan juga lapangan kerja. Ada hal yang perlu selalu kita sampaikan, karena kami dari para peneliti di bidang global health security melihat bahwa potensi terbesar terjadinya satu pandemi itu terutama dari zoonotic virus atau penyakit yang sumber awalnya atau aslinya di hewan, tapi terutama berupa virus. Dan khususnya kami melihat sejak tahun lalu sebetulnya di Guangdong di 2019, Profesor Chandra juga ikut di sana, kita membahas sebetulnya potensi coronavirus sebagai sumber pandemi untuk umat manusia dalam waktu dekat, dan itu ternyata juga terjadi tidak lama setelah konferensi One Health di Guangdong di 2019 Oktober. Jadi ini yang perlu difahami juga, bahwa artinya walaupun Bapak Ibu sekalian para sejawat bekerja di rumah sakit, tetapi hal
bahwa penyebab dari adanya pasien dengan infeksi seperti COVID-19 ini ya asal muasalnya dari situasi atau kondisi seperti ini yang sangat ideal sekali terjadinya transmisi dari hewan pada manusia. Data terakhir yang bisa kami share dari hasil riset dan hasil penelitian di Eropa terkait dengan kasus COVID-19 di rumah sakit, bahwa pertama bahwa 32% dari kasus yang didiagnosa ini harus menjalani perawatan rumah sakit. Angka 32% ini lebih tinggi dari angka yang didapat di negara-negara berkembang malah. Artinya di angka di Eropa ini lebih tinggi 12% karena di hasil joint mission dari WHO di Wuhan, China, itu 20% dari total populasi itu yang terinfeksi yang harus dirawat di rumah sakit. Tapi di Eropa, berkaca juga dari kasus di Italia dan Spanyol, itu 32%. Bisa jadi di Indonesia bisa tinggi, bisa rendah, karena ini juga kaitannya sekali lagi dengan health seeking behavior. Jadi kalau di Indonesia saya sering menyampaikan bahwa pola perilaku manusia Indonesia umumnya masih belum selalu harus ke rumah sakit. Ini yang harus juga diwaspadai karena ketika misalnya mereka lebih banyak di rumah dan ketika dia datang ke rumah sakit artinya sudah dalam kondisi yang parah. Kemudian 2,4% itu memiliki derajat yang berat yang membutuhkan dukungan terhadap bantuan pernafasan atau ventilasi dan ventilator. Ini yang didapat angkanya kurang lebih sama dengan yang di China. Kemudian angka kematiannya di angka 1,5% dan untuk Indonesia tentu ini ada variasi dan bisa lebih tinggi dari angka yang di Eropa. Dan untuk yang kejutan lain untuk yang dirawat di rumah sakit ternyata 11% itu meninggal. Ini yang dari beberapa keterangan dari penelitian yang disampaikan menyebutkan ada faktor komorbiditas dan juga ada faktor keterbatasan dari ventilator yang mereka miliki. Jadi untuk komorbiditas saya kira sudah banyak diketahui oleh sejawat semua. Dan untuk perkembangan terakhir, sebelum saya bicara second wave, saya ingin menyampaikan beberapa riset terakhir yang berkaitan dengan COVID-19, bahwa walaupun memang angka kesembuhan dari pasien COVID-19 ini meningkat, ada penemuan yang cukup harus kita waspadai bahwa dari sekian orang yang pulih itu ternyata memiliki mendapat dampak akibat COVID pada organ-organ vital seperti paru, jantung, ginjal, dan liver atau hati. Dan termasuk sekarang ditemukan juga pada otak. Ini yang artinya prinsip pencegahan lebih baik dari pengobatan itu tetap harus kita junjung atau tegakkan. Karena saat ini ada dugaan kita akan berhadapan dengan penyakit ini cukup lama dan kita khawatirkan pada generasi muda terutama ada penurunan kualitas hidup atau kesehatan. Ada satu studi retrospektif juga yang dilakukan di kapal pesiar yang waktu itu melabuh di Jepang, bahwa ternyata kelainan atau gangguan yang didapat atau ditemukan pada paru itu memang pada kasus yang simptomatis pada 80% dan kurang lebih 54% di simptomatik. Artinya bahwa kasus asimptomatik yang 80% di populasi saat ini kurang lebih itu tidak berarti mereka dalam kondisi yang betul-betul pulih yang sehat gitu. Ini yang kita bisa simpulkan dari penelitian ini. Sekali lagi
yang kita harus waspadai adalah dari sisi kualitas SDM adalah adanya penurunan dari para pasien yang sudah pulih ini. Ini yang ada di masyarakat yang tidak di treatment secara langsung karena tidak datang ke rumah sakit. Kemudian ada juga satu riset terbaru penelitian yang bahwa menyebutkan sebagian dari kasus COVID-19 ini pasiennya menunjukkan adanya gejala pembukaan darah yang pada anehnya karena belum terjawab, anehnya pada terjadi kematian terutama pada usia dewasa muda. Jadi pada usia dewasa muda kematian COVID terutama disebabkan oleh ini, oleh adanya bekuan darah di pasien ini yang menyebabkan mereka mengalami kematian. Kemudian ada juga penelitian terbaru terkait COVID-19 yang cukup mengkhawatirkan, artinya sifat dari virus SARS-CoV-2 ini yang menginfeksi limfosit T. Limfosit T sebagaimana kita ketahui sangat berperan penting dalam sistem imunitas kita atau manusia. Dan cara kerja dari SARS-CoV-2 menginfeksi limfosit T ini kurang lebih mirip dengan virus HIV atau HIV. Ini yang akhirnya semakin membuat para peneliti, terutama di bidang virus dan juga di global health security, untuk mulai mengkaitkan dan mengantisipasi sifat dan karakteristik dari COVID-19 ini dengan HIV virus. Jadi ini yang harus dimulai dipahami juga oleh para sejawat di garda terdepan, karena pasien yang datang akan mengalami penurunan bisa sangat signifikan daya tahan tubuhnya. Sama seperti halnya HIV patient. Kemudian ada studi baru dari Prancis yang menyatakan bahwa berbeda dengan kurang lebih dengan tadi, bahwa 2,6% dari orang yang terinfeksi itu mengalami atau harus masuk rumah sakit. Dan 0,53%-nya meninggal. Tapi secara total di Eropa jauh lebih tinggi seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian efektivitas dari lockdown ternyata sangat signifikan menurunkan earnout-nya. Ini yang harus ditiru oleh Indonesia, misalnya DKI ketika menerapkan PSBB, DKI harus mengeluarkan berapa sebelum earnout-nya, angka reproduksinya sebelum dan setelah PSBB supaya kita bisa tahu. Kemudian ini ada prediksi bahwa 6% dari populasi akan terinfeksi, ini terkait dengan second wave pada bulan Mei. Dan saya akan lebih banyak menyinggung tentang imunitas pada populasi ini di slide berikutnya terkait second wave. Secara umum, karena kita terutama audiens saat ini berkaitan dengan rumah sakit, bahwa pada pasien yang tercatat masuk ke dalam rumah sakit ini secara global, ini memang usia yang dominan itu memang di atas usia 70-an atau bila digabung dengan 60-an memang dia mendominasi angka kunjungan atau rawatan di rumah sakit di angka 60 ke atas. Tetapi ini pun ada beberapa variasi di beberapa negara dan terutama ini dihasilkan di Amerika. Dewasa muda pun sekarang ada kecenderungan mulai meningkat. Kemudian angka kematian yang bisa kita rujuk, kita pelajari dan lihat di Amerika, bahwa kematian memang secara umum berkaitan dengan adanya underlying condition atau comorbidity dari pasien. Dan paling terbesar, porsi terbesar dari faktor risiko yang didapat di Amerika itu di diabetes. Ini
yang paling terbesar, diikuti dengan COPD atau gangguan di pernapasan lain. Dan usia, kembali sekali lagi, usia di atas 70 memang mendominasi kasus di beberapa negara maju, termasuk Amerika. Di minggu lalu, kalau tidak salah, mungkin akhir minggu lalu, Harvard sudah mengeluarkan proyeksi dari dinamika SARS-CoV-2 atau COVID-19, kapan dan bagaimana akan berakhir. Secara umum, peneliti Harvard, tim Harvard menyatakan bahwa ini kondisi kita, misalnya di Indonesia dengan social dan physical distancing, bekerja di rumah, bisa akan berlangsung sampai setidaknya, kalau Amerika itu sampai 2022. Nah, kalau Indonesia, ini yang harus kita ukur terutama dari seberapa jauh imunitas atau populasi di Indonesia sudah memiliki antibodi terhadap COVID-19. Nanti baru bisa kita prediksi apakah sama di sampai 2022 atau lebih. Ini yang belum bisa kita jawab secara valid. Kemudian bahwa Harvard juga menyarankan adanya surveillance yang harus dilakukan kembali terkait dengan memantau antibodi dari populasi sebetulnya. Dirjen WHO sudah mengatakan bahwa virus ini bisa dan akan bersama kita cukup lama. Ini tampaknya beliau juga merujuk pada beberapa riset yang tadi, termasuk adanya kecenderungan virus yang hampir sama cara bekerjanya dengan HIV dan juga beberapa faktor lain. Saya sendiri berpendapat dari beberapa faktor yang ada bahwa kita secara global termasuk di Indonesia sudah mulai harus belajar untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 ini dalam waktu yang lama, dan ini ada potensi dalam pandangan dan analisa saya bahwa COVID-19 ini bisa menjadi penyakit yang endemik, sama seperti artinya seperti sebetulnya yang 1920 flu-nya sebetulnya beberapa masih ada dan juga termasuk pola seperti HIV. Ini yang disampaikan oleh Harvard, saya tidak akan banyak di sini, tapi ini bisa menjadi rujukan saja. Sebagai contoh, mudah-mudahan kursor saya muncul, di yang non-permanent immunity ini kan kelihatan ada dua kurva, atas bawah. Ini yang disebut dengan gelombang serangan untuk epidemi. Ini hanya untuk contoh saya. Nanti saya akan lebih jelas di slide berikutnya. Nah, apakah sekarang pertanyaannya adalah sebetulnya apakah second wave itu atau gelombang kedua itu? Sebelum menjawab gelombang kedua, kita harus memahami ada yang disebut dengan gelombang epidemi. Jadi gelombang epidemi adalah satu tools sebetulnya yang dibuat para ahli epidemiolog atau biostatistik atau juga para pengamat matematika modeling terkait penyakit untuk membantu bagaimana melihat pola-pola dari satu penyakit. Ini sangat membantu sejak kapan kira-kira dan juga akhirnya. Jadi dia akan memperlihatkan juga nanti ada kurva puncaknya, puncak kurvanya, dan kapan dia bisa kembali. Ini disebut dengan gelombang epidemi. Kemudian second wave sendiri itu sering disebut sebagai secondary epidemic wave. Jadi ada gelombang kedua yang muncul setelah gelombang pertama. Ini umumnya muncul setelah gelombang pertama ini menurun cukup signifikan dan tiba-tiba ada peningkatan tajam atau penambahan kasus yang sangat signifikan. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan terjadinya kurva tambahan atau kurva kedua dari satu epidemi atau pandemi. Ada definisi lain juga bahwa disebut dengan multiple waves, ini artinya
gelombang yang memang bisa lebih dari 2, ada 3, 4, dan ini akan saya perlihatkan contohnya di slide berikut. Sebelum ke lebih detail tentang second wave ini terkait COVID-19 ini sangat amat mungkin terjadi. Pertama karena COVID-19 adalah penyakit baru, artinya belum banyak populasi atau manusia yang memiliki kekebalan terhadap COVID-19, yang artinya mereka atau kita semua mayoritas masih sangat rentan atau terhadap terinfeksi oleh COVID-19 ini. Artinya karena memang belum penyakit ini masih baru. Kemudian walaupun kita saat ini berharap dengan adanya vaksin untuk mencegah second wave ini, tapi vaksin tercepat itu adalah dalam sejarah adalah vaksin Ebola yang membutuhkan waktu kurang lebih 5 tahun dalam prosesnya, dan kita anggap setengahnya pun artinya masih 2,5 tahun lagi kita harus menunggu proses ini. Artinya sekali lagi kesimpulannya second wave ini amat sangat mungkin terjadi di seluruh negara karena kita tidak memiliki solusi yang sebelah kiri ini, baik vaksin kecuali mungkin nanti kalau obat ada. Kemudian ada data terakhir yang disampaikan oleh WHO bahwa saat ini baru 2-3% dari total populasi secara global saja yang memiliki kekebalan atau antibodi terhadap COVID-19. Artinya 97 atau 98% secara total manusia di dunia ini masih sangat rawan terhadap COVID-19. Itu sebabnya amat sangat mungkin bisa terjadi second wave ini, hanya masalah waktu. Kemudian apa sebetulnya yang menyebabkan second wave atau gelombang kedua ini? Pertama, bahwa sebagaimana diketahui bahwa COVID-19 ini sangat menular dengan cepat melalui droplet, dan itu sebabnya angka reproduksi atau R0 ini sangat vital. Ketika R0 ini masih angkanya di atas 1, apalagi saat ini secara global masih antara 2 dan 3, artinya otomatis ini masih akan terjadi. Sampai R0 itu akan nilainya sama dengan atau kurang dari 1. Ini yang hanya di beberapa tempat saja yang baru R0-nya kurang atau sama dengan 1, yaitu misalnya di Wuhan. Tapi harus diingat bahwa tetap ketika misalnya yang sebelah kanan nih, yang kontrol dari social distancing dan upaya intervensi lainnya melemah, di dalam komunitas itu masih ada yang rawan. Sehingga ketika ada pendatang, ada misalnya interaksi dengan luar, otomatis karena R0-nya masih tinggi, ya dia akan kembali lagi terdapat serangan atau gelombang kedua, bahkan bisa ketiga. Ini yang dikhawatirkan, sehingga kita akan lihat nih dari sejarah juga bahwa ketika di pandemi pada tahun 1918 sampai sebetulnya sampai 1920 ya, ini adalah pandemi yang berlangsung kurang lebih 3 tahun. Dan bisa saya sampaikan bahwa karakter dari virus yang menginfeksi di 1918 juga hampir mirip, walaupun tidak seperti yang saat ini, tapi 1918 itu juga menyebabkan badai sitokin. Kemudian juga pada saat itu secara global belum ada imunitas di manusia, sehingga butuh waktu sampai 3 tahun untuk terjadinya herd immunity atau kekebalan populasi. Kita bisa lihat di sini bahwa ketika setelah puncak dan terjadi kelonggaran dalam intervensi, terjadilah gelombang kedua. Ini yang di November tanggal 11 di 1919. Itu terjadi salah satunya karena kalau dari penyebabnya, saat itu tentara Amerika pulang ke negaranya dan merayakan kemenangan dengan ramai-ramai di masyarakat, di jalan yang tadinya
sudah dilakukan karantina dan social distancing tadi, sehingga akibat itu tidak sampai 2 minggu, 1 minggu setelah acara perayaan besar itu terjadilah gelombang kedua di Amerika. Ini juga yang terjadi di tahun 1918 yang membunuh jutaan ini secara global kematiannya, dan saya akan perlihatkan juga di sini bagaimana beberapa negara sudah mulai memprediksi adanya potensi gelombang kedua, seperti misalnya Korea sudah memprediksi di kurang lebih di winter di tahun 2020 ini, dan dia sudah mulai mengantisipasi dan menyiapkan meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatannya, dalam hal ini tentu rumah sakit. Kemudian di Wuhan juga dia sudah memprediksi di akhir Juli atau awal Agustus. Dan Australia, walaupun saat ini dalam kondisi yang terkendali dalam melandaikan kurva, tapi karena saat ini di sini saya sudah mulai memasuki musim dingin, dan seperti tadi Pak Dr. Toto juga menyampaikan bahwa di Amerika dengan musim dingin ada potensi pemberatan dari wabah flu, dan juga ini bisa berkorelasi erat dengan keparahan dari COVID-19 dalam artian serangannya. Ini pun di sini sudah mulai diantisipasi dan dipersiapkan untuk rumah sakit. Karena di sebagian besar negara maju, memang demografi mereka berbeda dengan kita. Jadi demografi di negara maju banyak usia lansia. Ini yang sangat membuat mereka sangat khawatir. Kemudian kalau bicara Indonesia, kita masih dalam gelombang pertama, bahkan mencapai puncaknya pun belum. Dan bisa saya sampaikan bahwa kita perlu sekali data yang komprehensif untuk bisa menganalisa bagaimana dan kapan second wave Indonesia terjadi. Tanpa data yang komprehensif, mustahil kita bisa memprediksi secara tepat. Walaupun kalau dengan data sekarang ya akhirnya keluar datanya prediksinya masih bersifat kasar, misalnya di September atau Oktober. Dan yang perlu juga diperhatikan adalah sekali lagi kepentingan kita untuk mendapatkan nilai dari reproduksi number atau R0 dari COVID-19. Dan testing, dengan adanya cakupan testing yang meningkat, kita bisa melihat berapa persen penduduk Indonesia atau penduduk katakanlah satu wilayah misalnya di Bandung atau Jakarta yang sudah terinfeksi, sehingga kita bisa melakukan adaptasi atau perencanaan secara maksimal. Jadi ini testing masih menjadi isu untuk Indonesia. Bila kita melihat China ini saat ini memang sudah dalam posisi mulai terjadinya serangan gelombang kedua, walaupun masih awal. Artinya bisa jadi mereka akan melakukan satu tindakan yang serupa seperti sebelumnya, yaitu lockdown total. Bila kita melihat dari kurva yang di China, memang mereka mengalami puncak di Februari, pertengahan Februari, dan sudah melandai sampai mulai sekali melandai di 26 Februari sampai saat ini mulai terjadi 17 April terjadi lonjakan kasus, ya, ditemukan kasus baru yang bisa memang import atau kasus dari luar atau juga bisa transmisi lokal. Transmisi lokal ini juga bisa terjadi pada gelombang kedua. Kalau kita melihat Jepang memiliki kurva yang berbeda dengan China. Sebetulnya mereka sudah mulai menurun sekali di kurva atau gelombang pertamanya di 13 April terutama. Namun terjadi lonjakan kasus dalam seminggu terakhir ini.
di Jepang, terutama karena memang terjadi pelonggaran intervensi. Jadi mulai sekolah kembali dibuka dan segala macam. Ini yang memang setelah satu intervensi dilakukan atau dicabut, itu akan berdampak 1 sampai 2 minggu setelahnya. Artinya kalau kita misalnya katakanlah di Indonesia melakukan PSBB secara komprehensif benar, dampaknya sebetulnya ya 2 minggu setelah itu pun harus kita evaluasi betul, terutama terkait kepatuhan di masyarakat. Kemudian kalau kita lihat Singapura sebagai negara tetangga kita yang juga beriklim sama, ya, beriklim tropis dan juga sesama negara ASEAN, dan satu lagi mereka mengalami kurva yang lebih cepat dari kita, artinya kurva epidemi yang lebih cepat. Nah, bila belajar dari Singapura, memang dengan intervensi yang sangat ketat, mereka berhasil melandaikan dan mengontrol kasus, angka kematian dan angka penambahan kasusnya. Namun, pada kurang lebih di 17 April, mereka mulai menemukan muncul kasus baru dari pekerja asing yang tinggal di asrama yang padat. Jadi, timbulnya gelombang kedua bisa dari impor, bisa dari lokal transmisi akibat katakanlah kegagalan atau ketidakmampuan kita mendeteksi lokus atau sumber atau pocket dari infeksi. Nah, Singapura kebobolan karena ada asrama yang padat terdiri dari pekerja asing yang tidak terdeteksi sebelumnya melalui surveillance mereka, sehingga terjadi lonjakan kasus ini. Jadi kalau bicara belajar dari Singapura, walaupun mereka sudah melakukan program yang luar biasa sebetulnya, jadi rujukan contoh sukses keberhasilan, ini mereka sempat juga melonggarkan social distancing-nya di kurang lebih 2 mingguan lalu, sehingga ini menyebabkan pocket yang tadinya terkendali akhirnya bisa muncul. Ini yang bisa kita pelajari dari Singapura. Artinya epidemiologi, field epidemiologi, deteksi dan screening pelacakan kasus kontak ini sangat penting sekali. Satu lagi juga yang ingin saya sampaikan terkait Singapura, bahwa Singapura sama persis dengan Indonesia, negara tropis, artinya tidak ada kekhususan, ya, tidak ada perbedaan dengan Indonesia, artinya kita memiliki risiko yang sama. Hanya sekedar memberi gambaran saja, di setiap pandemi itu sangat normal, sangat dimungkinkan bisa terjadi gelombang kedua. Termasuk ketika saya juga terlibat di penanganan pandemi di 2009, ini bisa kita lihat, sayang di Indonesia saya tidak menemukan angka atau kurvanya. Ini terjadi di 2009 ketika terjadi pandemi flu burung dan ada gelombang kedua. Dan tentu dalam kaitan dengan gelombang kedua ini, kita harus melakukan beberapa upaya untuk mencegah. Mencegahnya terutama dari mencegah dan mendeteksi dari kedatangan yang tadi kasus impor, dan juga mendeteksi pocket dari infeksi. Ya, ini yang bisa bervariasi di berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian juga upaya sosial dan physical distancing ini tetap harus dilakukan, walaupun mungkin bisa dalam pola yang lebih lunak, tapi ini tetap wajib untuk dilakukan. Dan yang berkaitan dengan para sejawat dan Bapak Ibu sekalian adalah penguatan dari kapasitas layanan kesehatan di setiap wilayah untuk menghadapi gelombang kedua ini. Karena apa? Nanti
saya akan perlihatkan di slide berikutnya potensi lonjakan kasusnya. Kemudian secara global, baik juga nasional dan lokal, kolaborasi ini sangat penting untuk mencegah gelombang kedua. Karena apa? Ya, termasuk kedatangan dari negara lain, ini yang juga akan harus memerlukan kolaborasi, termasuk juga ada prinsip dalam global security bahwa tidak ada negara yang aman sampai semua negara di dunia ini aman. Artinya, kalau belum selesai semua masing-masing negara menyelesaikan pandemi ini, maka Indonesia pun ya belum aman. Kemudian tentu di perbatasan ini harus tetap diperketat untuk ada arus masuk dan dari luar. Kemudian terutama sekali strategi pandemi adalah di testing dan pelacakan kasus dan juga di isolasi dari kontak kasus. Saya sering mengusulkan bahwa testing ini memang masih belum memadai untuk Indonesia, dan sekali lagi memang untuk Indonesia kita harus tentu mengikuti rekomendasi WHO bahwa rapid test ini ya tidak bisa dijadikan standar dalam upaya untuk mentes kasus COVID-19, apalagi WHO tidak mendasarkan ini sebagai laporan, sebagai dasar laporan. Dan untuk isolasi sangat dianjurkan bila daerah sebetulnya bisa mensentralisasi isolasi kasus kontak karena akan lebih mudah mengendalikan. Dan tentu masalah penutupan sekolah dan kantor. Untuk kaitan dengan persiapan rumah sakit, saya bisa men-share sebagai contoh saja karena saya juga sering diskusi di sini di Queensland dengan para epidemiolog di sini dan dengan salah satu di negara bagian sini kami terlibat dalam satu tim ya, untuk memberi masukan juga. Jadi persiapan rumah sakit di Australia untuk dalam antisipasi gelombang kedua, mereka sudah membuat prediksi-prediksi. Jadi mereka membuat prediksi attack rate-nya, yaitu serangannya itu dimulai dari 20% dari populasi sampai 60%. Dan mereka memberi batasan tentang ICU-nya dan juga tentu di sini ada intensive bed capacity-nya. Dan dari angka yang didapat sebetulnya secara global standar, dari mana 20% ini sebetulnya dari WHO di Wuhan, di 5% kasus yang masuk ke rumah sakit itu dalam kondisi kritis, dan 14% dalam kondisi berat. Artinya itulah yang menyebabkan timbulnya angka 20%. Tapi mereka menambah lagi supaya lebih meyakinkan kesiapan mereka. Jadi mereka memberi proyeksi sampai ke 60%. Bahkan di saya lupa di Amerika atau di Eropa itu sampai 70%. Eropa 70% mereka attack rate-nya dari total populasi. Ini untuk kesiapan di rumah sakit. Sebagai kesimpulan bahwa aturan atau satu dogma yang dianut dalam global health security bahwa pandemik itu adalah masalah kesehatan. Masalah kesehatan. Artinya jangan sampai pengelolaan pandemi itu di mix dengan masalah lain, karena ketika pandemi secara kesehatan tidak betul diatasi dengan komprehensif di setiap wilayah atau negara, maka pandemi ini akan terus menjadi masalah untuk semua sektor termasuk ekonomi. Kemudian secara umum memang ancaman gelombang kedua dari sisi keparahan, dari sisi jumlah pasien cenderung lebih banyak, terutama untuk negara berkembang. Kemudian tentu akhirnya pemerintah harus mempersiapkan rencana
untuk semua skenario, seperti yang tadi saya contohkan di Australia dari mulai 20% sampai 60%, dan juga untuk gelombang kedua ini mengingatkan kita bahwa setiap keberhasilan yang sudah dicapai misalnya di satu daerah dengan angka yang menurun atau angka kasus yang menurun, ini terlalu awal, terlalu dini untuk dirayakan, karena sekali lagi secara global saja masih 90% lebih manusia yang rawan, artinya perjalanan kita masih panjang sekali, lebih dari setahun untuk mencapai kekebalan secara global. Kemudian bahwa untuk upaya untuk mengurangi kapasitas rumah sakit ini tentu memerlukan upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Karena sekali lagi suaranya hilang. Negara secanggih Amerika ataupun di Eropa dan di sini pun tidak. Halo Bu. Halo, ada hilang Bu suara saya? Yes, udah ada, ya? Sekarang ada. Ya. Tidak akan sanggup. Ya. Oke. Jadi tidak akan sanggup, negara secanggih apapun tidak akan sanggup untuk menghadapi gelombang kedua ini. Dan Indonesia, gelombang kedua Indonesia ini akan bervariasi tiap pulau atau tiap provinsi, karena sekali lagi pola kurvanya juga kan berbeda. Jadi Jawa kemungkinan akan lebih awal, ya, kemudian disusul dengan yang lain. Tapi ada hal yang perlu diantisipasi oleh kita semua, terutama rumah sakit, bahwa seiring dengan musim hujan misalnya, dan kasus yang infeksi yang memang sudah menjadi masalah klasik di Indonesia seperti demam berdarah, typhoid, dan segala macam, ini akan berpotensi akan memperberat respon kita terhadap gelombang kedua. Slide terakhir ini adalah titipan dari sesi tadi pagi yang ingin menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian, para sejawat di rumah sakit, penghargaan dari ini perwakilan BUMN yang menyatakan memberikan apresiasi atas peran aktif kontribusi dari para dokter dan tenaga kesehatan di Indonesia. Mungkin demikian Bu Dwi atas waktunya. Ya. Terima kasih Dr. Diki, presentasi yang sangat bagus dan sangat bermanfaat, baik untuk Indonesia dan mungkin juga untuk rumah sakit. Ya. Tadi dijelaskan secara lengkap bagaimana siklus-siklus dari pandemi tersebut, dan kayaknya gelombang kedua seakan-akan pasti terjadi di Indonesia gitu ya. Jadi walaupun tadi juga sudah dijelaskan bagaimana mencegahnya. Dan Dr. Diki mengharapkan pemerintah bisa mengantisipasi. Kita tahu saat ini rumah sakit di Indonesia masih menghadapi gelombang pertama. Walaupun kesiapan rumah sakit menghadapi gelombang pertama ini semakin meningkat dari bandingkan pada waktu pertama kali terjadi kasus. Tapi nanti bagaimana kalau ada gelombang kedua atau malah ada gelombang ketiga, ya bagaimana? Apa yang mesti diantisipasi dan apa yang mesti diwaspadai? Mungkin Dr. Joti Atmojo, spesialis anak Mars, bisa selaku pembahas di acara webinar ini bisa menyampaikan kiat-kiatnya bagaimana skenario rumah sakit untuk menghadapi gelombang kedua dan seterusnya. Kami persilakan Dr. Joti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sudah bisa nampak slide saya? Ya, jelas ya, ya. Dr. Joti. Oke. Ya, jadi tadi kita mendengar pembahasan dari aspek epidemiologi yang ada di kesehatan masyarakat, dan kita sekarang mencoba membahasnya dari aspek bagaimana rumah sakit menghadapi apakah yang sekarang pun juga termasuk nanti yang second wave ya. Dan tetap pendekatan saya adalah untuk akreditasi, karena akreditasi tujuannya adalah untuk mutu dan keselamatan. Ya. Dan tetap selalu saya sampaikan bahwa salah satu faktor penting
rumah sakit di dalam menghadapi masalah apapun terhadap infeksi, itu persyaratan bangunan harus sesuai dengan persyaratan. Ini yang menjadi hal yang cukup penting. Kalau tidak, saya khawatir bahwa rumah sakit itu menjadi sumber infeksi baru lagi, gitu. Karena tadi tempat perawatannya tidak memenuhi syarat, ya. Dan ini kerja keras dari Dinas Kesehatan yang terkait dengan pemberian izin operasi rumah sakit, ya. Nah, jadi saya mengacu kepada bagaimana pedoman dari Kementerian di dalam pengendalian infeksi, ya. Jadi ada 4 pilar dari aspek manajerial, aspek pengendalian administratif, pengendalian lingkungan, dan pengendalian dengan menggunakan APD. Nah, untuk manajerial, saat ini para pimpinan rumah sakit seharusnya mulai bekerja, membuat analisis-analisis terhadap masalah-masalah risiko yang akan dihadapi oleh rumah sakit. Termasuk risiko finansial, ya. Karena kita lihat bahwa dampak dari COVID ini aja untuk sebagian rumah sakit sudah menurunkan tingkat hunian rumah sakit, sehingga juga tentu dampaknya adalah terhadap pendapatan rumah sakit. Nah, jadi di sisi yang lain dari aspek keuangan ini yang belum jadi catatan adalah selama ini mungkin untuk APD tidak terlalu menonjol, tetapi berhadapan dengan kasus infeksi seperti COVID-19 ini, kita lihat bahwa biaya yang digunakan untuk APD ini cukup tinggi, ya. Jadi ini harus serius dilakukan. Bagaimana dari manajemen rumah sakit bekerja sama melakukan analisis yang semula mungkin, ya, manajemen risiko ini hanya dikaitkan dengan, ya, tuntutan akreditasi, sekarang harus real untuk kehidupan organisasi rumah sakit. Nah, dari aspek keselamatan yang selalu saya sampaikan adalah bahwa sekarang ini kita lebih banyak bicara tentang patient safety, ya. Tapi jangan pernah melupakan tentang keselamatan staf. Dan sekarang terbukti bahwa untuk kasus-kasus yang di dalam pandemi ini, ternyata memang keselamatan staf ini juga menjadi satu hal yang sangat penting, ya, yang terdampak terhadap infeksi ini. Dan yang juga perlu diperhatikan, dampak dari keselamatan staf ini adalah kelelahan dan stres. Kemarin sudah dibahas juga. Jadi bagaimana membahas, ya, terhadap risiko-risiko keselamatan pasien dan keselamatan staf ini yang lebih komprehensif. Jadi kita harus melakukan kajian risiko staf itu secara komprehensif, baik secara jumlah, secara kompetensi, maupun secara aspek psikologis. Jadi bisa dibayangkan, kalau ramalan second wave itu terjadi, dan kemudian katakanlah yang first wave ini sendiri juga bisa teratasi, staf kita baru tanda petik, ya, bernafas sebentar, kemudian terjadi beban yang berat lagi. Itu tentu akan menimbulkan dampak-dampak psikologis yang tidak diharapkan, ya. Nah, risiko infeksi ini dan gedung saya tidak bahas lagi, tapi dari aspek rumah sakit ini ada 2 hal ini yang menjadi hal yang penting untuk dilakukan kajian, ya, dengan menggunakan manajemen risiko. Cukup sederhana, tetapi peran dari komite K3RS dan komite PPI yang kompeten, nah ini yang perlu dipacu sehingga mampu melakukan analisis-analisis yang cukup tajam, ya. Dan ini mungkin bisa juga difasilitasi oleh para ahli sehingga nanti manajemen risiko ini bisa dijadikan acuan untuk teman-teman di rumah sakit. Kita tahu fase-fase untuk manajemen risiko sampai nanti ujungnya adanya daftar risiko dan upaya untuk mengurangi risiko seperti apa yang ada di dalam SENARS 1.1. Nah, yang menjadi masalah adalah kita lihat pada waktu analisis bahwa dampak yang sifatnya katastrofik, ya, walaupun secara probability itu rendah, dianalisis tetap menimbulkan dampak yang ekstrim, ya.
kita tahu pandemi ini secara dihitung secara probability karena terjadinya nggak tahu berapa puluh tahun sekali, sehingga kecil sekali probability-nya, tapi dampaknya katastrofik ya, karena bisa berdampak kematian terhadap staf. Saya sekarang lebih melihat dari aspek staf rumah sakit ya, risiko ini. Kalau untuk kepastian tadi yang disampaikan oleh Dr. Diki. Ya. Nah, tentu opsi terhadap risiko itu pilihannya adalah seperti ini. Apakah akan menghindari risiko? Dan itu tidak mungkin. Ya. Kalau menghindari risiko, ya tidak menerima pasien, gitu, menghentikan kegiatan. Yang kita lakukan adalah hanya mengurangi risiko. Nah, mungkin juga nanti bisa transfer risiko dengan adanya jaminan-jaminan asuransi untuk tenaga kesehatan, bukan untuk profesi, tetapi asuransi kesehatan yang lebih dari apa yang diterima sekarang. Nah, mengurangi risiko inilah kajian yang akan dilakukan bersama oleh jajaran pimpinan rumah sakit dengan tadi Komite K3 Rumah Sakit dan PPI. Ini tuntunan dari standarnya, ya, bagaimana melakukan identifikasi, kemudian bagaimana merancang APD, dan termasuk merancang imunisasi kalau nanti mudah-mudahan sudah terbentuk adanya imunisasi untuk COVID ini. Ya. Jadi ini yang perlu dipikirkan di aspek manajerial. Ya, jadi ini bukan urusan hanya klinisi, tapi manajer rumah sakit harus berpikir keras terhadap risiko-risiko ini, termasuk tadi yang sudah saya ingatkan terkait dengan risiko finansial rumah sakit ya, karena dampak dari pandemi ini. Nah, jadi terkait dengan standar di PPI, maka ada identifikasi risiko staf, termasuk bagaimana penggunaan APD dan imunisasi. Nah, antisipasinya yang coba saya usulkan, sesuatu hal yang luar biasa seperti pandemi ini, yang belum pernah kita alami, belum pernah kita bisa mengerti, gitu ya. Tetapi ternyata dari apa tuntunan yang ada dari Kementerian Kesehatan, itu kita bisa mengembangkan selain triase yang kita kenal untuk gawat darurat adalah triase terhadap infeksi airborne. Walaupun COVID dikatakan itu droplet, tapi saya tetap berpikir bahwa penularannya juga akan tetap melalui udara ya. Dan nyatanya sekarang di dalam fase PSBB ini semua orang digunakan masker. Berarti kan sudah pola pikirnya adalah khawatir terhadap penularan secara airborne ya. Kalau droplet murni kan tentunya tidak berpikir seperti ini. Ya, karena cukup hanya menjaga jarak. Nah, triase ini yang perlu dipikirkan untuk kita. Tentu ini tidak bisa diputuskan oleh 1-2 orang, tapi perlu kita bahas bagaimana antisipasi rumah sakit ya terhadap kasus-kasus yang sekarang saja, apalagi nanti ada second wave, terhadap triase ini. Ya. Karena kita tahu bahwa triase untuk misalnya tuberkulosis sekalipun, itu juga masih kedodoran ya, yang kita lakukan, karena tidak serius. Nah, perbedaannya adalah bahwa COVID ini akut, kalau tuberkulosis kronik ya, walaupun angka kematiannya katanya lebih tinggi. Nah, di PPI 5 inilah yang meminta rumah sakit melakukan upaya untuk bagaimana mengurangi pajanan infeksi yang menular ini, yang melalui airborne, melalui udara, apakah droplet gitu ya, terhadap petugas kesehatan, terhadap staf rumah sakit, pasien, pengunjung, dan lingkungan. Ini perlu pemikiran yang serius dari pengelola rumah sakit, ya, termasuk pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, dan kepatuhan penggunaan APD. Ini sesuai dengan standar-standar yang saya tunjukkan di dalam slide. Nah, jadi itu yang manajerial. Jadi yang manajerial, kita tetap harus mempertajam bagaimana melakukan risiko terhadap pasien, staf klinis, pengunjung, dan staf rumah sakit lainnya. Dan kemudian rumah sakit membuat pedoman, penanggulangan, dan kalau perlu dilatih. Jadi latihan ini termasuk latihan di dalam penggunaan APD. Penggunaan APD ini yang kelihatannya juga lemah, ya, karena kita tidak terbiasa, termasuk bagaimana cara melepas APD dan bagaimana pembuangannya. Ini sesuai dengan standar yang ada. Nah, secara administratif tadi, adanya triase dan seterusnya ini, yang lebih saya fokuskan adalah bagaimana triase infeksi ini. Kita meniru
triase yang dilakukan untuk tuberkulosis. Ini yang saya ambil seperti itu. Dan kemudian untuk screening, kita perlu berpikir, sekali lagi, keadaan luar biasa, pendekatannya juga harus luar biasa. Jadi tidak bisa dengan apa yang sekarang ini ada. Ya. Nah, sehingga apakah perlu staf untuk melakukan triase infeksi itu dilengkapi dengan APD? Kalau iya, seperti apa APD-nya? Supaya mereka tidak menjadi tanda petik ya korban penularan, karena kita tahu dari kasus yang sekarang ada ini, orang-orang tanpa gejala pun sebagai carrier dia menularkan, dan beberapa staf rumah sakit sudah terbukti mengalami ini. Ya. Dan kemudian perlu pemikiran tentang screening untuk infeksi ini. Karena kita tahu juga beberapa staf dokter yang melakukan operasi juga akhirnya terpapar juga oleh pasien, sehingga ini perlu diformulasikan oleh para klinisi, ya, bagaimana melakukan screening bahwa pasien ini berisiko. Kita tahu bahwa ada yang memang sudah terkonfirmasi diagnosisnya, tapi ada yang secara klinis diagnosisnya adalah COVID. Nah, yang secara klinis inilah yang perlu disepakati oleh profesi, sehingga setidak-tidaknya merupakan suatu screening untuk kartu pengaman untuk staf rumah sakit di dalam menangani pasien. Nah, jadi ada perubahan paradigma tentu, bahwa kita harus mulai berpikir paham bahwa rumah sakit adalah tempat sumber infeksi. Ya, selama ini kan rumah sakit ada yang dibuat seperti mall dan sebagainya, tapi mulailah sekarang berpikir bahwa rumah sakit itu ternyata ada sumber infeksi yang tidak nampak. Ya. Dan ada risiko untuk staf rumah sakit pada waktu kontak pertama dengan pasien, ya, terutama pasien-pasien dengan infeksi airborne yang tidak nampak. Kasusnya bukan kasus infeksi, tidak ada demam, tidak ada batuk pilek, tetapi dia carrier, gitu ya. Ini memang satu pemikiran yang harus dibahas lebih detail, tapi ini suatu pola pikir yang saya sampaikan supaya teman-teman itu tidak menjadi satu korban terhadap kealpaan menurut saya, ya, terhadap risiko ini. Dan perlu dibahas dan ditetapkan bagaimana prosedur triase infeksi ini. Apakah harus dilengkapi dengan APD yang seperti apa untuk mengurangi risiko terpapar, terpajan infeksi dari pasien yang datang. Dan tadi sudah saya sampaikan tentang perlunya protokol screening, ya, untuk infeksi yang menular, dan nanti kalau sudah ada adalah imunisasi kepada staf. Nah, APD sudah saya singgung, perlu diskusi di mana penggunaan APD-nya jenisnya apa dan perlu dilatih, bukan hanya memakainya, penggunaannya, tetapi juga bagaimana cara melepaskannya. Nah, jadi antisipasi itu tentu akan menimbulkan suatu pertanyaan yang saya lontarkan. Ya, dari paparan Dr. Diki bahwa ada kemungkinan second wave dengan perluasan seperti itu, dan kemudian juga yang saya tangkap perluasan second wave itu juga menunjukkan bahwa ada pesimis bahwa pasien yang sudah terinfeksi itu punya kekebalan, berarti dia akan bisa mengalami infeksi ulang, gitu. Nah, oleh karena itu hal ini menjadi satu penting, ya, satu pembahasan bagaimana tentang triase kasus infeksi ini. Kemudian tadi sudah saya lontarkan juga bagaimana APD-nya dan protokol untuk melakukan screening. Dan yang satu hal cukup penting yang kita lihat adalah bagaimana rumah sakit menyiapkan ruangan. Ya, apakah harus setiap rumah sakit menyiapkan ruang isolasi bertekanan negatif yang sesuai dengan standar, ya? Termasuk bagaimana proses-proses yang ada di penerimaan di IGD termasuk untuk transfernya. Ini perlu dipikirkan. Dan tadi paradigmanya adalah yang saya ajak adalah bahwa kita mulai berpikir rumah sakit adalah sumber infeksi. Jadi kita lihat dari gambaran ini bagaimana seorang pasien, ya, bisa melakukan infeksi kepada dokter, kepada perawat, dan si staf rumah sakit ini juga bisa menularkan kepada pasien lain atau pengunjung lain atau bahkan keluarganya, ya, termasuk dalam proses transfer pasien. Nah, saya juga sudah melihat mungkin ada baiknya kita mempelajari
apa yang dibuat oleh para ahli K3 rumah sakit ini terkait dengan apa, di mana dan bagaimana APD yang bisa digunakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menghadapi second wave ini dari aspek rumah sakit, terutama dari aspek risiko staf terpapar infeksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joti, cukup menarik bagaimana mengaplikasikan terkait COVID dengan standar-standar akreditasi. Saya belum melihat ada pertanyaan-pertanyaannya. Masih kosong pertanyaannya. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Bapak Ibu dari peserta webinar? Indra, di bagian question ada nggak, Bu? Di bagian question, Bu. Kosong itu ya. Bisa dibantu saya? Ya, bentar ya, Bu. Terus saya tanya dulu deh, Pak. Semoga Pak. Ada ya? Jadi Pak Diki, oh ya. Tadi kan dari paparan Pak Diki tadi memungkinkan ke orang sudah terinfeksi sembuh, Iya. itu terkena kembali. Ya, jadi padahal ada teori yang tentang mencoba menggunakan antibodi untuk terapi. Pak Diki bisa menjelaskan ini. Ya, silakan Dr. Diki. Ya, memang sekali lagi untuk kondisi COVID-19 ini memang masih banyak hal yang belum jelas. Terutama pertama, sebetulnya apakah pasien COVID yang telah pulih ini betul-betul memiliki kekebalan atau imunitas terhadap COVID. Pertanyaan ini pun belum ada jawaban yang valid. Itu satu pertama itu. Kedua, seandainya memang ada, sampai seberapa lama kekebalan itu bisa dimiliki oleh si pasien yang pulih ini, apakah setahun atau 2 tahun. Jadi dua hal ini masih belum mendapat jawaban yang valid dan firm dari beberapa riset sampai saat ini. Malah yang timbul adalah seperti yang tadi juga Pak Dr. Sutoto sampaikan, tidak hanya di China, tapi di Korea, di Jepang, itu sudah ditemukan dugaan reaktivasi. Mereka lebih cenderungnya menyebutnya reaktivasi, bukan reinfeksi. Jadi ada virus yang di dalam tubuh si pasien yang tadinya pulih ini yang beraktif lagi. Jadi ini yang ada di jurnal atau penelitian terakhir. Jadi ini membantah dugaan reinfeksi, kan berbeda. Kalau reinfeksi berarti ada infeksi ulang. Sehingga betul Dok. Sehingga kaitannya dengan yang terapi melalui plasma ini juga masih berjalan paralel, walaupun efektivitas dari terapi plasma ini juga ditemukan di beberapa tempat studi. Tetapi ini masih sekali lagi belum firm jawabannya. Jadi saya belum bisa memberi juga kepastian kondisinya seperti apa, tapi begitu ada nanti akan saya sampaikan pada pihak Indonesia. Ya, terima kasih Dr. Diki. Ini ada pertanyaan, tapi kayaknya sudah sesuai dengan presentasi Pak Joti. Coba saya bacakan ya. Peran dan strategi rumah sakit seperti apakah yang harus dilakukan untuk menghadapi gelombang kedua pandemi? Saya sepertinya belum menemukan standar edisi 1.1 dalam materi yang diedarkan. Mohon dijabarkan kira-kira standar senar edisi 1.1 mana saja. Ini kemudian yang ketiga, bagaimana cara mempersiapkan sistem yang baik ya, untuk menghadapi second wave pandemi. Bagaimana cara mempersiapkan ruang struktur yang baik untuk menghadapi second wave. Bagaimana cara
mempersiapkan jumlah dan kualifikasi staf dan lain sebagainya. Mungkin Pak Joti atau Dr. Diki yang mungkin Pak Joti dulu ya. Mungkin Pak Dr. Joti. Ya. Saya dulu. Ya. Kalau belajar Ya, dari Ya, silakan Dr. Diki. Ya. Kalau belajar dari beberapa negara yang sudah melakukan antisipasi dari awal terkait global, dari second wave ini, mereka terutama saat ini memang concern di peningkatan jumlah ventilator dan juga kapasitas dari rumah sakit bednya. Kemudian mereka concern terhadap SDM. Jadi sekarang mereka ada memeriksa semua SDM kesehatan yang saat ini terlibat, apakah berapa persen yang terpapar atau tidak. Jadi ini adalah upaya yang dilakukan saat ini untuk melihat juga kesiapan. Mereka berpandangan sangat penting mengetahui current status dari SDM mereka yang saat ini. Mana yang memang ternyata sudah terpapar, artinya kalau sudah terpapar, asumsi atau harapan mereka sudah punya antibodi. Ini yang akan, artinya secara umum akan lebih aman mereka bekerja. Tetapi ternyata penemuan awal hanya baru sedikit saja di China, tapi ini di China itu baru sekitar 5% dari total dalam satu rumah sakit itu yang ternyata baru terpapar. Sisanya belum. Artinya baik yang di dalam rumah sakit maupun yang di populasi sama-sama rentan terhadap serangan gelombang kedua ini. Jadi ini yang mereka temukan dan ini mungkin juga saya kira harus dilakukan di Indonesia. Kemudian dari sisi kesiapan mereka dari sisi pendanaan. Tadi Dr. Joti juga menyinggung masalah memang tidak hanya di Indonesia, tapi di beberapa negara, termasuk negara di Spanyol, rumah sakitnya mengalami masalah, terutama yang swasta, masalah kunjungan pasien dan juga penghasilan dari rumah sakit. Sehingga di Spanyol itu ada kebijakan nasionalisasi rumah sakit swasta. Jadi mereka mensupport penuh rumah sakit swasta yang tadinya kolaps karena COVID ini. Dan ini tentu untuk negara maju tidak terlalu bermasalah. Dan ini saya kira harus juga dilakukan di Indonesia untuk dukungan bagaimana saat ini rumah sakit yang sudah menangani, bagaimana mereka mendapatkan kompensasi dan juga hal-hal lainnya. Mungkin itu saja secara umum dari saya. Ya, terima kasih Dr. Diki. Mungkin Dr. Joti bisa menambah sesuai dengan senar edisi 1.1, karena di sini diminta bagaimana kalau dengan senar edisi 1.1. Silakan Dr. Joti. Ya, tadi memang dalam presentasi saya tidak membacakan standarnya, tetapi di dalam slide yang saya tampilkan semua terpampang di mana standar itu ada ya. Jadi yang pertama, modal dulu dari pimpinan rumah sakit dia harus kompeten untuk melakukan analisis. Itu hingga perlu ada pelatihan, itu ada di PMKP 3. Dan kemudian di PMKP 12 itu meminta rumah sakit melakukan identifikasi risiko. Termasuk tadi yang sudah saya singgung terkait dengan masalah keuangan rumah sakit ya. Itu ada di dalam PMKP 12. Dan kemudian kalau masuk terhadap risiko wabah dan infeksi ini ada di MFK 6 dan di PPI 5. Jadi apa yang tertulis dalam slide-slide saya itu akan bisa menunjukkan di mana itu diminta. Tetapi memang yang saya pahami tadi saya katakan bahwa ini tidak menjadikan suatu perhatian. Ya, saya mendapatkan suatu kesan bahwa manajemen risiko ini khususnya terhadap wabah ini memang kita tidak punya pengalaman wabah apa sih yang bisa menjadi kajian. Nah, COVID ini memang membuka mata kita bahwa ternyata inilah sangat jelas disebutkan wabah dan pandemi jelas disebutkan. Tapi kan kita tidak pernah ya
selama masa mulai dari sekolah sampai dengan sekarang ini dengar pandemi yang real dialami kan baru sekarang gitu, sehingga tergagap-gagap. Nah, belajar dari pengalaman yang mulai dari Maret, kita baru deklarnya Maret ini, itu saya berharap bahwa para manajer rumah sakit ini mulai belajar mengkaji supaya nanti tidak terjadi risiko yang lebih berat, termasuk ke finansial rumah sakit. Itu Bu Wi. Jadi saya tidak detail bahas tentang standarnya karena bisa dibaca di dalam slide saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Joti. Ini ada pertanyaan mungkin untuk Dr. Diki ya. Apakah upaya pencegahan yang ditempuh oleh Indonesia dengan PSBB apakah sudah tepat? Pertanyaannya itu. Baik. Untuk PSBB ini, kalau kemarin saya sampaikan juga di diskusi, khususnya saya melihat yang DKI memang belum efektif karena dari beberapa pengamatan dan juga laporan, PSBB ini kalau boleh saya sampaikan untuk Indonesia akan ideal sebetulnya memilih PSBB yang lunak, karena untuk mencegah dampak dari pandemi dari pendekatan ini yang terutama mempengaruhi golongan ekonomi lemah. Ini yang tampaknya belum diantisipasi secara maksimal. Jadi dalam penanganan pandemi itu ada yang disebut dengan collateral effect. Nah, collateral effect ini yang tidak hanya terjadi di sektor kesehatan, tapi juga di masyarakat. Dan kita dengan PSBB ini memang tampaknya sampai sejauh ini belum mempertimbangkan itu. Jadi saya walaupun belum melihat earnout-nya berapa, tapi saya bisa melihat pasti belum efektif yang kemarin. Sebetulnya saran ketika saya pernah diwawancara CNN, saya menyampaikan saya pribadi dari analisa sebetulnya tidak menyarankan diteruskan dalam pola yang sama. Harus dievaluasi, kemudian dicari pola yang sama-sama tidak memberatkan pemerintah dan juga tidak membebani masyarakat, terutama golongan ekonomi lemah. Dan ini penting karena sekali lagi ini masih berproses sangat lama. Dan terkait PSBB, satu hal yang perlu selalu diingat oleh pemerintah daerah dan pusat, strategi utama pandemi itu bukan PSBB. Strategi utama pandemi juga bukan karantina wilayah, tapi strategi utama pandemi itu dalam sejarah baik di dunia dan di Indonesia, walaupun avian flu dan segala macam, itu cakupan testing yang intensif, agresif, masif, kemudian pelacakan kasus, dan kemudian dukungan rawatan dan juga isolasi kasus kontak. Itu yang harus dikejar sangat masif agar kita bisa menghadapi COVID-19 ini dengan relatif tidak membebani layanan kesehatan. Kalau hanya mengandalkan PSBB, sedikit saja, sehari saja ada kelonggaran, baik karena ketidakpatuhan dan segala macam, ini tidak efektif seperti yang terjadi di Singapura. Jadi sekali lagi itu yang perlu disampaikan. Ya, terima kasih Dr. Diki. Pak Joti mau menambah? Enggak. Atau tidak? Ya. Ini ada pertanyaan terkait klinis ya. Kalau orang tanpa gejala, apakah organ tubuhnya juga mengalami kelainan sama dengan orang dengan gejala atau sakit? Mungkin Dr. Diki atau Pak Joti? Diki ya. Kalau orang tanpa gejala, ya. Ya. Tadi di salah satu slide saya sudah memperlihatkan ada studi yang menunjukkan bahwa pada kasus asimptomatis sekalipun ternyata terdapat kelainan di paru-paru yang cukup signifikan. Jadi artinya dari nanti bisa dilihat, saya lupa slide yang mana, tapi ada di slide saya
bahwa mereka artinya sangat berhati-hati pada kasus yang asimptomatis. Di slide nomor 7. Jadi di sini disebutkan pada 54% dari kasus tidak bergejala itu ternyata punya kelainan atau abnormalitas di paru-paru hasil pemeriksaan dari CT scan. Itu sebabnya akhirnya di banyak negara maju upaya untuk mengendalikan ini tidak mendasarkan bahwa 80% kan tidak bergejala, ringan, nggak apa-apa. Ini mereka dengan adanya temuan ini sangat khawatir terkait dengan SDM, terutama SDM di Indonesia katakanlah, yang sedianya akan tercapai bonus demografi, jangan sampai mereka ternyata terganggu kesehatannya. Jadi jawabannya ada ini di paru-paru ya, yang baru ditemukan di paru-paru. Ya, terima kasih Dr. Diki. Ini ada usul bagaimana sebaiknya rumah sakit membuat skenario kurva untuk norma epidemik, kemudian kalau ada gelombang kedua dan seterusnya, bagaimana skenario-skenarionya. Ini rumah sakit ada yang bertanya. Siapa, Pak? Saya jawab? Ya, saya Dr. Diki, nanti disambung Dr. Joti. Baik. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk sekali lagi yang perlu difahami terkait kurva atau modeling ini, itu hanya tools saja. Jadi alat yang membantu saja untuk terutama pengambil kebijakan menentukan strategi intervensi. Kalau rumah sakit saya kira dikatakan perlu sekali tidak ya, karena yang penting itu seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Joti atau yang tadi saya sampaikan di slide dari contoh Australia, bagaimana rumah sakit bisa menghitung sebetulnya current capacity-nya saat ini, sehingga dengan status kapasitas yang saat ini sudah diketahui dari SDM, dari jumlah ventilator dan juga beds dan ICU segala macam ini, angka ini bisa dikoordinasikan dengan dinas kesehatan karena nanti ada angka attack rate-nya. Jadi misalnya katakanlah di satu kabupaten dia punya 1 juta penduduk misalnya, 1 juta penduduk, ambil saja tanpa membuat modeling yang rumit, ambil saja angka yang 20% yang tadi dari WHO ataupun yang dari Australia tadi, dari 20% dari total yang saat ini penduduknya 1 juta, berarti kan 200.000. Nah, 200.000 itu kalau kita saring lagi bahwa ini dari 200.000 ini akan sekian, katakanlah 5%-nya akan harus menjalani rawatan di ICU, kita bisa hitung bisa nggak rumah sakit di kabupaten itu menampung kapasitas pasien sebanyak itu. Jadi saya kira modeling tidak terlalu harus karena ada trikinya di modeling ini, dan juga modeling ini selalu direvisi, Bapak Ibu sekalian. Jadi revisi modeling ini bisa tiap minggu. Jadi kan kita malah menghabiskan energi untuk sesuatu yang bisa dilakukan pada hal yang lain. Ya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Diki. Mungkin Pak Joti ada itu tanggapan? Terima kasih. Jadi kan tadi sudah saya katakan bahwa kita berhadapan dengan kasus yang luar biasa, ya di luar prediksi, di luar pemahaman kita. Para ahli pun juga kelimpungan ya Pak dalam menghadapi kasus ini. Nah, terhadap kepentingan rumah sakit, terhadap manajemen risiko tadi, saya juga ini kebetulan juga ketua eksekutif juga ada, dan KARS memang secara rutin akan mengadakan pembahasan-pembahasan seperti ini. Jadi nanti saya akan usulkan kepada para ahli-ahli tadi, termasuk tadi yang saya tunjukkan, ahli dari K3 rumah sakit, untuk bagaimana melakukan kajian terhadap risiko adanya second wave ini dari aspek staf rumah sakit. Jadi kita
tidak hanya berbicara keselamatan pasien, tapi terhadap jadi itu yang akan saya usulkan untuk kita bahas, sehingga nanti teman-teman di rumah sakit akan terus terpapar, sehingga punya pemikiran bagaimana cara menghadapi, ya. Jadi setidaknya tidak tergagap-gagap seperti yang sekarang ini. Dan termasuk tadi yang disampaikan oleh Dr. Diki, tadi saya sudah mengingatkan masih kemampuan menangani kasus COVID. Kalau terjadi second wave, harusnya sudah bisa diprediksi bahwa tetap akan ada pasien yang tadi, walaupun dikatakan OTG, tetap akan masuk. Nah, itu bagaimana penanganannya? Nah, ini tentu memerlukan suatu kajian dan nanti melalui pertemuan seperti ini, mudah-mudahan akan menjadi pencerahan untuk para pengelola rumah sakit di dalam mengantisipasi kemungkinan adanya second wave dari COVID-19 ini. Terima kasih. Dari Pak Toto mungkin ada itu Pak Toto. Pak Toto, mungkin ada yang mau disampaikan ke Dr. Diki atau ditanyakan? Ya, Dr. Diki, saya kira apa yang disampaikan Dr. Diki sangat menarik sekali, terutama tadi untuk rumah sakit supaya membuat skenario-skenario, tapi itu di level nasional ya. Kita tadi kita tahu bahwa pandemi ini akan berlangsung cukup lama nih, sehingga kita rumah sakit harus memiliki nafas yang panjang untuk menghadapi ini, tidak boleh kemudian menghambur-hamburkan sumber daya yang sudah ada. Dan menurut saya ini keselamatan pasien harus dimulai dari keselamatan staf dulu. Sebab kalau keselamatan staf tidak didahulukan, maka sumber daya kita akan habis atau berkurang dengan besar, dan kemudian kita tidak punya nafas lagi menghadapi pandemi yang diramalkan ini bukan berlangsung dalam tempo bulan, tapi boleh jadi tahun. Ya, jadi saya kira kuncinya ada bagaimana kita menggunakan sumber daya, apakah itu sumber daya insani, sumber daya yang lain juga untuk tidak diboroskan, untuk tidak diboroskan. Tetapi juga standar-standarnya harus dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Saya kira apa yang disampaikan Dr. Diki sangat luar biasa, membuka wawasan kita tentang second wave ini dan bagaimana kemudian nanti ke depan persiapan-persiapan kita untuk menghadapi pandemi yang akan berlangsung lama ini, dan juga Dr. Jati tadi juga dengan sangat detail yang terkait dengan standar-standar di SNARS ini. Saya kira itu Dr. V, mungkin sedikit komentar. Tapi webinar kita kali ini sangat memberikan wawasan yang luar biasa pada kita. Dr. Louis? Ya. Halo, ya. Ya. Dr. Niko. Oh ya, Dr. Niko ada pertanyaan ya? Silakan ya. Dr. Niko. Pertama, saya membaca konklusi dari Dr. Diki. Jadi, terima kasih Dr. Diki Budiman atas paparan yang luar biasa. Yang menarik adalah konklusi bahwa pertama, yang kedua, largest risk, risiko terbesar yang kita hadapi adalah second dan third wave. Itu memang bagus sekali dikemukakan untuk awareness bagi semua orang. Lalu yang kedua, governance need to plan for all scenarios, bukan assume anything. Saya kira ini tepat. Nah, yang terakhir adalah capacity, healthcare capacity. Ya, ini sebenarnya mengawinkan presentasi Pak Diki dengan Pak Joti. Jadi, healthcare capacity ini tadi skenario-skenario sebenarnya sudah dibahas dalam search capacity webinar oleh Persi dan PFKP itu. Saya kira sangat baik kita gali lagi nanti bahan-bahannya supaya kurva kasus itu di mana capacity masih memotong di tengah, itu nanti bisa potongan itu menjadi di atas kurva kasus. Itu kan pada second dan third wave belajar dari yang sekarang ini. Sekarang ini memang kapasitas masih di bawah kurva pasien itu.
Saya kira ini luar biasa webinarnya Pak Toto. Terima kasih atas ide untuk menyelenggarakan. Tetapi memang perlu follow up. Kita bangunkan kembali search capacity itu, menyadarkan apa saja secara detail. Entah tadi Pak Joti menyebut pelatihan, risk analysis, pelatihan, APD yang kurang lengkap. Kan memang di dalam SNARS ada disebut bila ada kekosongan, apa regulasi dari rumah sakit dan sebagainya. Saya kira itu komentar saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Niko atas komentarnya. Ini satu lagi ada pertanyaan, mungkin pertanyaan hampir terakhir ini. Bagaimana langkah-langkah yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah untuk menghadapi second wave COVID-19? Mungkin Dr. Diki ya, bagaimana saran-sarannya untuk pemerintah daerah? Baik, terima kasih Dr. Louis. Jadi kalau boleh saya, karena mungkin ini beberapa rumah sakit daerah, bisa menginformasikan juga ke Dinas Kesehatan ya. Saya melihat tidak hanya di Indonesia, tapi juga secara global, termasuk di sini, di Australia, ada katakanlah latah ketika daerah lain, kota lain memberlakukan, katakanlah kalau di Indonesia itu PSBB, kalau di sini namanya partial lockdown, itu mereka ikut-ikut. Padahal sebetulnya secara kajian epidemiologi mereka tidak harus. Gitu. Jadi yang bisa saya sampaikan dalam situasi contoh ini, kasus ini, baik yang terjadi di luar maupun di Indonesia, diharapkan daerah itu ketika akan memilih misalnya intervensi PSBB, itu memang betul-betul sudah dipertimbangkan, karena sekali lagi PSBB ini memang undang-undang kekarantinaan, karena saya juga terlibat di International Health Regulation sebelumnya. Jadi undang-undang kekarantinaan kesehatan kita ini general, sudah bagus yang undang-undang. Tapi ketika diterjemahkan sebetulnya ini masih banyak kelonggaran. Jadi jangan sampai menganggap PSBB itu solusi. Jadi PSBB itu adalah pelengkap terhadap strategi utama pandemi yang tadi testing, trace, dan juga isolasi. Artinya ketika PSBB oleh satu daerah itu dilakukan, dia harus betul memastikan bahwa dukungan komprehensif pada masyarakat ini sudah bisa betul-betul dilakukan, tidak setengah-setengah. Karena sekali lagi jangan sampai menimbulkan collateral effect. Karena adanya masalah collateral effect ini juga termasuk di sektor kesehatan. Karena misalnya program sektor kesehatan itu misalnya program imunisasinya kendor, nanti bisa terjadi wabah polio di satu wilayah. Karena imunisasinya misalnya terjadi penurunan. Jadi lebih baik saran saya pada daerah saat ini memprioritaskan pada testing dan juga pelacakan kasus kontak, dan isolasi secara terpusat di satu tempat. Saya tidak menyarankan sebetulnya untuk Indonesia di rumah masing-masing, karena ada beberapa perilaku yang mengendorkan nanti upaya ini. Dan contoh keberhasilan di Korea, Jepang, China itu semua terpusat, itu sangat efektif meredam dan menurunkan angka reproduksi dari penularan COVID-19. Sehingga dengan melakukan ini dulu tanpa PSBB yang berbiaya, ini saya setuju dengan statement Pak Sutoto, kita ini masih panjang, harus sangat setiap sektor sangat meminimalisir pengeluaran resources yang belum terlalu penting. Jadi dipilihlah strategi yang paling efektif dan efisien, yaitu ya tadi strategi testing dan isolasi dan juga pelacakan kasus. Itu akan sangat membantu kabupaten dan kota mencegah terjadinya atau antisipasi terjadinya gelombang kedua. Jadi apalagi bila daerah dan kabupatennya itu ada di kepulauan, wah itu sudah punya nilai plus secara geografis. Jadi saya sering menyebutkan ada beberapa bonus
untuk Indonesia. Indonesia tuh kepulauan, itu bonus itu. Karena itu seperti lockdown alamiah. Jadi mereka nggak mungkin kan berenang, itu kan pasti perlu waktu dengan beberapa kepulauan. Nah ini daerah-daerah yang memiliki kelebihan ini harus memaksimalkan kelebihannya dengan melakukan screening di pintu masuk, yaitu dengan tadi tes dan segala macam. Kemudian bonus Indonesia lainnya itu adalah katakanlah demografi yang memang penduduknya masih banyak dominasi usia dewasa muda. Bagaimanapun data menunjukkan usia dewasa muda ini lebih kuat daripada usia lansia ini yang setidaknya menjadi bonus kita. Nah, ada bonus lainnya yang masih dalam tanda tanya masalah suhu ya, ini yang kita belum tahu ya. Tapi artinya setidaknya dengan 2 bonus tadi kita akan bisa memaksimalkan potensi pencegahan COVID-19 terutama dengan strategi yang utama. Mungkin demikian saja. Terima kasih. Terkait dengan screening tadi yang disampaikan, ini ada pertanyaan, apakah untuk screening petugas rumah sakit sebaiknya bagaimana? Apakah baiknya rumah sakit mengadakan rapid test antibody atau tidak? Kalau saya bicara dari rekomendasi WHO, kalau bicara dari rekomendasi WHO, rapid test sebetulnya tidak disarankan untuk pemeriksaan. Jadi rapid test lebih pada skala riset. Jadi apalagi saat ini kan belum ada yang direkomendasi WHO untuk rapid test dan banyak false negatif. Jadi kalaupun itu dilakukan, ikuti rekomendasi WHO dengan PCR. Itu komentar saya. Terima kasih. Dr. Joti ada tambahan jawaban? Mungkin saya mau tanya ke Pak Diki dari kajian kepustakaan. Apakah pernah diteliti kaitan hasil positif PCR dengan pemeriksaan diagnostik yang signifikan hubungannya? Apa yang sensitif pemeriksaannya, sehingga dengan keterbatasan pemeriksaan PCR itu mungkin dengan pemeriksaan penunjang laboratorium setidak-tidaknya mendekati berapa persen ke arah benar bahwa ini adalah COVID-19. Adakah kajian dari yang sudah dilakukan Pak Diki? Sejauh ini yang juga dijadikan strategi di beberapa negara maju, jadi PCR itu identik dengan CT scan. Jadi keakuratan hasil PCR ini identik dengan hasil pemeriksaan melalui CT scan. Jadi belum ada pemeriksaan laboratorium lain yang bisa kurang lebih menyamai yang PCR ini. Jadi itu yang dilakukan di Korea dan juga di China. Jadi mereka di klinik demamnya itu pasien tidak di PCR tapi di pemeriksaan yang CT scan portable itu. Jadi kalau artinya kalau kita merujuk itu CT scan bisa dijadikan solusi alternatif yang sangat tepat. Ya, karena saya tadi mau mengomentari pertanyaan dari yang terakhir tadi, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi kayak kita lihat bahwa mereka dengan menggunakan short thermal mengukur suhu, itu kan banyak sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Diki kasus OTG, yang dia jelas-jelas carrier, yang kita tidak bisa tahu dia membawa virus atau tidak gitu. Jadi itu kan sesuatu yang nggak ada gunanya gitu. Padahal harganya sekarang jadi mahal. Jadi lebih baik, saya tanyakan tadi, prosedur diagnostik apa. Jadi kalau memang dia mau datang, kalau perlu ya lakukan CT scan aja, memang nggak bisa pakai PCR kan gitu Pak. Betul dok, betul. Terima kasih. Boleh izin menambahkan, terima kasih Dr. Joti. Saya ingin mengingatkan juga bahwa banyak jadi pandemi itu yang menyebabkan COVID ini sangat sulit dikendalikan. Terima kasih Dr. Joti jadi mengingatkan saya, adalah karena asimptomatik yang banyak. Jadi ciri khas pandemi yang sulit dikontrol itu ketika mayoritas kasusnya adalah asimptomatik, dan ini dilalah dunia saat ini menghadapi ya COVID-19 yang 80% kurang lebih asimptomatik. Jadi akan sulit untuk dikendalikan. Bapak Ibu, karena waktu juga sudah hampir jam 4 ya,
pertanyaan sih memang masih banyak, tapi kayaknya tidak bisa terjawab semuanya. Nanti biar dicatat oleh Kas ya pertanyaan-pertanyaan. Mungkin nanti kita bisa konsultasi dengan Dr. Diki ya, setelah kita rekap pertanyaan-pertanyaan. Dan sekali lagi terima kasih Dr. Diki atas presentasi yang sangat luar biasa, sangat membuka wawasan di Indonesia, khususnya di perumah sakitan. Dan juga terima kasih presentasi Dr. Joti yang bagaimana mengimplementasikan di era COVID ini, mengimplementasi Senar edisi 1.1 dalam COVID ini ya. Dan memang perlu dilakukan manajemen risiko. Saya mencoba merangkum ya, tadi sudah disampaikan bahwa strategi utama untuk pemerintah daerah atau pemerintah pusat memang cakupan testing ya. Kemudian juga tracking atau telusur terkait dengan kasus ya. Dan juga dukungan pelayan kesehatan, dan karena KARS lebih ke pelayan kesehatan, jadi mungkin Dr. Joti atau Pak Sutoto nanti ada pelatihan-pelatihan bagaimana terkait dengan membuat asesmen risiko terkait untuk peningkatan kapasitas rumah sakit dan lain sebagainya. Mungkin itu secara singkat rangkuman dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk dua pembicara, dan mohon kiranya Bapak Ketua Eksekutif KARS, Bapak Dr. Sutoto untuk menutup acara ini secara resmi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Lui, Bapak Ibu semuanya. Saya kira webinar kita kali ini betul-betul membuka wawasan kita tentang COVID-19 ini. Dan ternyata COVID-19 ini tidak bisa dipandang enteng karena bisa berlangsung lama. Tadi Dr. Diki sudah menjelaskan dengan sangat gamblang, ya, berlangsung lama dan banyak yang asimptomatis ini sehingga bisa menulari terus-menerus, serta juga damage terhadap manusia itu bisa multi organ, ya, multi organ, dan bisa bahkan kalau sampai bisa berdampak juga pada masa depan bangsa, karena kalau banyak kaum muda yang terinfeksi maka ya ini akan berdampak juga kepada bagaimana pembangunan SDM di masa depan. Saya kira hari ini webinarnya sangat luar biasa, Dr. Diki. Terima kasih banyak. Sama-sama Dok. Terima kasih, luar biasa. Lui, terima kasih, dan juga seluruh peserta webinar ini. Saya sangat berterima kasih. Moga-moga webinar ini akan mendatangkan manfaat untuk kita semuanya. Setelah kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.